video pembelajaran oleh Niwayan Sugiarini. Om Swastiastu. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silakan disimak video pembelajaran ini baik-baik ya. Triguna. Manusia sejak lahir memiliki 3 sifat dasar. Ketiga sifat dasar manusia tersebut tidak dapat dipisah-pisahkan sebab ketiganya saling terkait. Sifat dasar yang satu dengan yang lain selalu bergejolak untuk saling mengalahkan. Sifat-sifat dasar manusia tertuang dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Salah satunya terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita 18.40. Natadasti pertivyam Dewi Punasatwam Prakurti Jair Muktam Ya Debisyatri Birgunai. Artinya, tiada makhluk yang hidup, baik di sini maupun di kalangan para dewa, di susunan planet yang lebih tinggi, yang bebas dari 3 sifat tersebut, yang dilahirkan dari alam material. Sloka selanjutnya, Bhagavad Gita 14.5. Satwam rajastama iti guna prakerti sambhawa nibadananti mahabaho dehe dehinam afyayam. Artinya, alam material terdiri atas 3 sifat: kebaikan, nafsu, dan kebodohan. Jika makhluk hidup yang kekal berhubungan dengan alam, ia diikat oleh sifat-sifat tersebut. Wahai Arjuna yang berlengan perkasa. Ketiga sifat dasar tersebut dapat membentuk karakter atau watak manusia. Adapun penjabaran lebih dalam tentang ketiga sifat tersebut antara lain: yang pertama, sifat satwam. Sifat satwam adalah sifat tenang, jujur, dan baik. Orang yang dominan sifat satwamnya dapat membentuk karakter untuk selalu berbuat kebaikan, baik dalam pikiran, tindakan, maupun perkataan, sehingga orang tersebut menjadi bijaksana, cerdas, sopan, disiplin, jujur, dan selalu menegakkan dharma. Adapun contoh orang yang memiliki sifat satwam adalah Yudhistira. Di sini juga Ibu tampilkan gambar anak-anak yang memiliki sifat satwam.
yang menolong sesama, menolong orang yang sudah berumur untuk menyeberang jalan. 2. Sifat rajas. Sifat rajas adalah sifat aktif, semangat, lugas, tegas, sombong, angkuh. Orang yang lebih dominan sifat rajasnya dapat membentuk karakter kreatif, inovatif, angkuh, sombong, cepat tersinggung, dan merasa paling benar. Di sini Ibu tampilkan contoh gambar Tuan Crab. Dia adalah tokoh kartun yang memiliki sifat rajas, yang memiliki sifat dominan akan keinginan nafsu untuk memiliki harta kekayaan. Gambar yang kedua. Di sini Ibu tampilkan ketika sifat rajas diarahkan ke arah yang positif, di mana sifat rajas menjadi sifat yang rajin, melakukan perbuatan baik seperti membersihkan halaman, menyapu, menyiram. Itu adalah contoh sifat rajas ke arah positif. 3. Sifat tamas. Sifat tamas adalah sifat malas dan lamban. Orang yang lebih dominan sifat tamasnya dapat membentuk karakter malas, lamban, pasif, mudah menyerah, dan tidak peduli. Di sini Ibu tampilkan gambar contoh sifat tamas, di mana seorang anak yang sedang belajar tapi karena ngantuk akhirnya dia tertidur. Gambar kedua adalah orang yang sedang bermalas-malasan sambil menonton TV. Gambar ketiga adalah gambar yang memperlihatkan seorang yang sedang makan tapi dengan porsi yang sangat banyak. Ini adalah contoh sifat tamas, yaitu loba. Dia sangat rakus. Akan Ibu lanjutkan ciri-ciri triguna. Ciri-ciri guna satwam disebutkan dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12.31. Mempelajari Weda, bertapa, belajar segala macam ilmu pengetahuan, berkesucian, mengendalikan atas budi indria, melakukan perbuatan bajik, bersemedi tentang jiwa. Ciri-ciri guna rajas disebutkan dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12.32. Sangat bergairah akan melakukan tugas-tugas pekerjaan, melakukan perbuatan berdosa, dan selalu terikat akan kesenangan-kesenangan jasmani. Ciri-ciri guna tamas disebutkan dalam Pustaka Suci Menawa Dharma Sastra 12.32. Loba, pemalas, kecil hati, kejam, berusaha yang tidak baik, berkebiasaan hidup atas belas kasih pemberian orang lain, dan tidak berperhatian. Pengaruh triguna pada manusia. Triguna dalam diri manusia berpengaruh pada kelahiran yang akan datang. Manusia mendapatkan surga, neraka, dan moksa dipengaruhi ketiga guna dalam diri. Dalam kitab suci Purapasti Tattwa dijelaskan bahwa 1. Apabila satwam mendominasi, maka Atman menemukan kemoksaan atau kelepasan.
2. Apabila sama besarnya antara Satwam dan Rajas, maka menyebabkan menemukan surga. 3. Apabila sama besarnya ketiga guna Satwam, Rajas, Tamas, itulah yang menyebabkan menjelma menjadi manusia. 4. Apabila Rajas mendominasi, menyebabkan Atman jatuh ke neraka. 5. Apabila tamas yang mendominasi, menyebabkan menjelma menjadi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Cerita-cerita yang terkait triguna dalam kehidupan. Kelinci yang suka mengulur-ngulur kerja. Di hutan yang lebat, tinggallah dua binatang yang bersahabat. Mereka adalah si kelinci dan si tupai. Setiap hari, kedua sahabat ini selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Si tupai dan si kelinci setiap hari keliling hutan sambil bermain-main. Pada suatu hari, si tupai berkata kepada kelinci, "Kelinci, sekarang sudah memasuki musim hujan. Biasanya kita suka kebasahan jika kita tidak memiliki tempat tinggal. Ayo, kita buat sarang supaya bila hujan turun, kita punya tempat untuk berteduh." Kelinci menjawab, "Ya, betul juga kata kamu. Tetapi hari ini aku merasa lemas dan capek. Izinkan aku istirahat dulu," jawab kelinci. Menjelang sore, cuaca mulai berubah dan hujan pun turun dengan lebatnya. Dua sahabat ini langsung berlarian mencari tempat berteduh di bawah pohon. Karena hujan yang lebat, kedua sahabat yang berteduh itu pun basah dan kedinginan. Si tupai kemudian menggumam, "Jika kita punya sarang, tentu kita tidak akan basah kuyup kayak begini. Kita bisa duduk dengan tenang sambil menonton hujan. Namun, apa daya, semuanya sudah terlanjur." Si kelinci mendengar dan berkata, "Ya, betul juga apa yang kamu katakan. Oke, kalau begitu bagaimana besok pagi kita akan buat sarang," kata kelinci lagi. Pagi-pagi matahari belum terbit dengan sempurna. Cuaca sangat cerah. Tupai mengajak kelinci untuk mulai membangun sarang yang indah dan nyaman, sehingga kalau hujan turun tidak kebasahan. Tupai berteriak memanggil kelinci, "Kelinci, bangun! Cepat, kita pergi cari kayu untuk membangun sarang. Mumpung cuaca sangat cerah dan masih pagi." Kemudian kelinci menjawab, "Aduh, Tupai, ini masih pagi banget. Nanti sajalah kita mencari kayu untuk membangun sarang. Masih banyak waktu untuk membangun sarang. Toh hujan tidak setiap hari kan? Lebih baik kita main aja." Mendengar jawaban kelinci, Tupai terpengaruh dan mengikuti kemauan kelinci dan bermain-main. Karena keasikan main, mereka berdua tidak sadar mendung menutupi langit. Kemudian hujan pun turun. Tupai dan kelinci basah kuyup karena tidak ada tempat berteduh. Kemudian Tupai mengeluh, "Alangkah enaknya jika kita jadi buat sarang hari ini. Maka kita tidak basah kuyup lagi." Kemudian Tupai berjanji dalam hati, "Besok kita harus buat sarang. Saya tidak ingin terus basah seperti ini kalau hujan turun." Namun kelinci yang pemalas itu tidak menghiraukan keluhan sahabatnya dan berkata, "Kita lihat besok apa aku semangat atau tidak untuk membuat sarang." Kelinci yang suka mengulur-ngulur pekerjaan selalu menunda-nunda jika diajak membuat sarang, membuat Tupai pasrah. Dari cerita di atas dapat kita lihat ada dua binatang yang bersahabat. Salah satunya adalah si kelinci. Dia sangat malas dan suka mengulur-ngulur pekerjaan, dan dapat kita katakan sifat tamaslah yang mendominasi si kelinci. Upaya-upaya menyeimbangkan triguna.
Sifat triguna tidak dapat dihilangkan, namun dapat dikendalikan dan diusahakan untuk meningkatkan diri, memupuk sifat satwam, dan mengarahkan sifat rajas ke arah yang positif. Untuk mengarahkan sifat rajas dan tamas ke arah yang positif, kita dapat melakukan hal sebagai berikut. 1. Mempelajari sastra-sastra suci Weda. 2. Mengembangkan intuisi dan kecerdasan. 3. Dharma Wacana. 4. Dharma Tula. 5. Tirta Yatra. 6. Dharma Gita. 7. Aktif dalam kegiatan keagamaan. 8. Bekerja dengan sungguh-sungguh. 9. Kesama, mudah memberi maaf. 10. Dhamma, dapat mengendalikan nafsu. 11. Asteya, tidak mencuri. 12. Saucha, bersih atau suci. 13. Indraya Nigraha, mengendalikan diri. 14. Widya, sanggup belajar. 15. Satya, kebenaran, kesetiaan dan kejujuran. 16. Akroda, tidak marah. 17. Melakukan ajaran catur marga. Dalam pustaka suci Sarasamuscaya, sloka 27 dijelaskan sebagai berikut. Artinya, karenanya perilaku seseorang hendaknyalah masa muda digunakan dengan sebaik-baiknya. Selagi badan sedang kuatnya, hendaknya digunakan sepenuhnya untuk mengikuti dan mempelajari dharma, arta, dan ilmu pengetahuan, sebab tidak sama kekuatan orang tua dengan kekuatan seorang anak muda. Contohnya adalah seperti rumput ilalang yang telah tua menjadi rebah dan ujungnya tidak tajam lagi. Banyak hal yang dapat dilakukan sebagai manusia dalam upayanya mengendalikan diri dari sifat tamas dan rajas yang dominan dalam diri. Jika manusia telah mampu mengendalikan sifat rajas dan tamas, serta lebih menonjolkan sifat satwam, manusia dapat menjalankan kewajibannya lahir ke dunia ini dengan baik.